Ini selaku Ketua Bawas Kota Bekasi yang saya hormati, sahabat saya Pak Nurdin dan sahabat Pak Plastan, Ibu yang tidak bisa sebutkan saya satu-satu, yang saya kenal Ibu Sri Amrawati, suka sering komunikasi. Ada maunya. Hanya sekedar komunikasi, tidak ada apa-apa. Ada apa-apa nggak apa-apa Pak Haji. Saya sangat bahagia bahwa kesempatan kali ini bisa bertemu dengan seluruh unsur pengawas di Kota Bekasi. Sekedar sedikit sharing untuk kita lakukan diskusi, walaupun kegiatan kemarin implementasi kurikulum Merdeka itu sudah disampaikan oleh Widya Iswara dari Balai Diklat, tapi saya pahami betul bahwa Bapak Ibu pada hal-hal yang bersifat esensial untuk terjun ke madrasah itu terkadang masih ada yang bingung. Kira-kira mulai dari mana sebagainya. Saya sudah sampaikan waktu di Zoom juga, kemudian pada saat saya menyampaikan tentang kurikulum Merdeka di Pak Plastan itu ada beberapa poin yang mesti harus Bapak Ibu garis bawahi untuk sebentar. Jadi kalau kita mau bicara tentang kurikulum Merdeka itu diawali dengan latar belakang, kemudian regulasi, terus konsep Merdeka Belajar, perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka, kemudian modul implementasi kurikulum model implementasi kurikulum Merdeka, terus pemahaman terhadap CP, perumusan TP dan penyusunan ATP, modul ajar, kemudian modul project, kemudian asesmen diagnosis, formatif dan sumatif, baru KOSP. Tapi karena komunitas kita itu lebih banyak membina guru, maka jantungnya sebetulnya di kurikulum Merdeka itu kita mensupport guru yang harus maksimal. Kalau yang terkait dengan kelembagaan itu KOSP. Secara prosedural memang harusnya KOSP dulu. Jadi kepala-kepala dikumpulkan untuk bisa membuat KOSP. Tapi karena kepala itu sudah punya pengalaman, biasa menyusun dengan tim pengembang kurikulum melalui KOSP, tidak terlalu sulit. Hanya perbedaan intinya kan begini. Kalau di KOSP itu ada dua unsur yang dievaluasi 5 tahun sekali. Kalau di KTSP tahunan biasanya. Nah, apa aja komponen yang dievaluasi 5 tahun itu? Pertama terkait dengan karakteristik budaya. Jadi budaya madrasah itu dilakukan analisis, menggunakan analisisnya bisa berbagai macam. Bisa analisis konteks atau analisis SWOT. Kemudian yang kedua, di KOSP itu ada yang berbedanya adalah di samping terkait dengan tadi adalah visi, misi, tujuan. Kalau dulu sering dievaluasi setahun sekali, padahal visi, misi, tujuan itu tidak harus dilakukan evaluasi 1 tahun sekali, tapi 5 tahun sekali. Nah itu aja prinsip di KOSP itu perbedaannya dengan kurikulum 2013 yaitu KTSP. Nah yang paling menyentuh jantungnya di guru setelah KOSP itu adalah pemahaman CP, perumusan TP dan penyusunan ATP. Nah diskusi kali-kali ini saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu terkait pemahaman CP, TP dan penyusunan ATP. Perlu saya berikan penjelasan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tidak keliru. Kalau TP gunakan bahasanya merumuskan, bukan menyusun. Tapi kalau ATP itu menyusun. Kenapa ATP itu disebut menyusun? Karena polanya TP sudah jadi. Jadi TP yang sudah jadi itu disusun. Namanya penyusunan ATP. Alur tujuan pembelajaran atau. Yang kedua, mari kita pahami bersama kepada guru terkait dengan regulasi. Nah, regulasinya Bapak Ibu. Nah ini hitam siapa lagi? Sini. 11 hal ini tidak sampai kepada guru, harus sampai regulasi.
Kenapa menjadi penting regulasi ini harus sampai supaya guru tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang lama. Pertama, PP 19 tahun 2005 itu sudah dirubah, tidak ada lagi PP 19 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dirubahnya menjadi PP nomor 57 2021. Jadi kalau guru masih menyebutkan PP 19 tahun 2005, tidak sudah almarhum. Sudah kain. PP 57 baru 1 tahun itu direvisi tentang standar nasional pendidikan itu, yaitu nomor 4 tahun 2022. Direvisi tahun 2021. Nah ini yang perlu digarisbawahi yang kedua. Yang ketiga, pastikan kepada guru penjelasannya bahwa setiap kurikulum berubah, pasti 4 standar berubah. Saya ulangi, setiap kurikulum berubah, pasti 4 standar berubah. 1. Standar kompetensi lulusan, yaitu kurikulum 2013 Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dirubah menjadi Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Itu tentang apa? SKL. Yang kedua, Permendikbud nomor 21 urut kan nomornya tahun 2016 tentang standar isi dirubah tahun 2016 itu menjadi Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Yang ketiga adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dirubah untuk masuk ke wilayah kurikulum merdeka itu Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Yang keempat, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang apa? Standar penilaian. Apa-apanya. 20, 21, 22, 23. Iya, itu yang 20 SKL, 21 isi, 22 proses, 23 penilaian tahun 2016. Nah yang terakhir, Permendikbud nomor 23 itu tentang standar penilaian dirubah nomor 56 tahun 2000, nomor 21 tentang standar penilaian. Nah yang unik standar proses itu Bapak Ibu tidak perlu repot ngapalinnya. Kan Permendikbud nomor berapa standar proses? 22 tahun yang tahun 2016. Dirubah nomor 16 tahun 2022 kan begitu. Kalau kemarin nomor 22 tahun 2016, lalu dirubah nomor 16 tahun 2022. terbalik ya. Gampang hafalannya. Iya, 2016, 16 2022. Gitu. Jadi 57 16 21. Yang berikutnya perlu dikasih pemahaman juga kepada guru supaya jangan keliru. Bahwa Permendikbud yang melakukan perubahan terhadap 4 standar itu SKL, kemudian standar isi, standar proses, dan standar penilaian di diktum terakhir disampaikan itu tertulis mencabut, saya ulangi lagi, mencabut Permendikbud yang sesuai. Berarti yang nomor 5 mencabut nomor 20, nomor 7 mencabut nomor 21, yang nomor 16 mencabut nomor 22, nomor 21 mencabut 23. Sekarang saya tanya kalau dari sisi bahasa hukum, kalau sudah mencabut berarti masih berlaku atau tidak? Tidak. Tapi buktinya real sekarang masih berjalan. Nah ini kesalahan Kementerian Pendidikan. Udah sampai ke akar berarti nyabutnya. Sisi lain mestinya berarti kalau model seperti kalau dicabut mestinya ya sudah pakai kurikulum merdeka semua, tidak boleh pakai menggunakan kurikulum 2013. Sebab sandaran kurikulum 2013-nya sudah dicabut semua. Nah, ini juga perlu dikasih penjelasan kepada guru. Jadi saya juga jadi bingung gitu. Tapi untungnya beberapa juknis yang menjadi turunannya itu tidak dicabut. Tapi biasanya kan kalau tujuannya dicabut, status anaknya juga jadi hilang. Kemudian dasar yang perlu saya sampaikan adalah tentang Permendikbudristek nomor 262. Awalnya kan nomor 56. Jadi implementasi kurikulum merdeka itu di Kemendikbud namanya adalah pemulihan pembelajaran.
karena sebab menurutnya pemulihan. Maka kemudian direvisi nomor 262 masih tetap tahun 2022 ini, nomor 56 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pemulihan pembelajaran. Anehnya pada bulan Februari melalui surat edaran itu tahun 2022 kemarin diumumkan namanya kurikulum merdeka. Padahal juknisnya pedoman pelaksananya kurikulum pemulihan pembelajaran. Ya nggak apa-apa lah, gimana terserah mereka saja lah. Itu. Yang berikutnya perlu juga dikasih pengertian kepada guru dan kepala sekolah. Badan Standar Nasional Pendidikan sudah tidak ada. Badan Standar Nasional BNSP, BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan sudah tidak ada. Dirubah namanya Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, disingkat BESKAP. Jadi kalau ada guru yang masih ngomong BSNP, sudah nggak ada. Sekarang namanya Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, disingkat BESKAP. Badan Apa Standar ya? BSK kurikulum. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Maka setiap yang terkait dengan poin untuk dijelaskan kepada madrasah, kepada sekolah, materi-materi itu biasanya keputusannya Badan Standar Nasional Pendidikan. Jangan dirubah menjadi keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yaitu yang menjadi dasar ini nomor 033 tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu dimulai dari PAUD sampai dengan SMK. Apa tadi? Itu Urido perlu kan? sampai ke guru. Urido mas di sana. Nanti Tinggal kalau butuh ambil aja satu, saya kasih. ambil satu itu Ya. masuk Ya. sekjen. Berikutnya, Sekjen kok. Kementerian Agama yang menekat. Ya mas. Nah, kenapa disebut nekat? Karena perangkat Indonesia regulasinya, dia baru mengeluarkan 2 regulasi. KMA 347 tentang implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua adalah SK Dirjen 3211 tentang capaian pembelajaran untuk mata pelajaran agama dan bahasa. Untuk mata pelajaran. Sekarang saya mau nanya, kalau sekarang itu kan pakai BESKAP 033 ya, berdasarkan kurikulum untuk kurikulum merdeka. Kalau dulu pakainya apa? Mata pelajaran umum. KIKD. 37. Betul. Iya. KIKD. Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, kalau yang ini SK Dirjen kurikulum 2013 pakai yang mana? Pas 185. 183. 183. KPI. Berapa Pak? Ya. Apa? Di luar kepala sampai itu. Yang apal itu regulasi lupa itu. Yang meninggal siapa? Kita? Pak Jarno. Bukan. Arno. Nggak iya. Warno Pak. Iya, Pak Jarno. Regulasi berjalan itu. Pak Haji Sabar juga apa? Cuma suka ada salah-salah dikit. KIKD yang digunakan oleh madrasah untuk mata pelajaran umum kurikulum 2013 itu Permendikbud 37 2018. Direvisi kalau untuk kurikulum merdeka pakai SK nomor 033 HBKR 2022. Namanya capaian pembelajaran umum, bukan KIKD. Sedangkan untuk KMA 183 KIKD yang dipergunakan untuk mata pelajaran agama yang tahun 2019 di kurikulum merdeka dirubah pakai SK Dirjen 3211. Itu menggunakan capaian pembelajaran mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Disebut nekat karena perangkat lainnya belum ada. Hampir sudah 1 bulan di meja Pak Direktur, Pak Dirjen, belum ditandatangani juga. Bagaimana modul ajar yang digunakan di madrasah, modul belajar Pancasila, juknisnya seperti apa, penilaian belum ada, juknisnya. Kita masih pakai yang kurikulum 2030. Sementara SK piloting untuk IKM sendiri sudah keluar kan, madrasah yang menerapkan. Jadi mereka berjalan hanya di atas 2 regulasi. Regulasi Kementerian Agama yang lain belum pada keluar. Perlu juga dikasih penjelasan. Nah, kemudian kalau belum keluar gimana?
Ya sementara untuk mata pelajaran umum mengikuti dari Kemendikbud saja, contoh-contoh yang sudah ada. Kalau untuk mata pelajaran agamanya baru sampai pada CP-nya saja. Nah ini perlu dikasih pemahaman. 3, 2, Berikutnya 1, Bapak 1. Ibu, ini yang perlu ingin saya sampaikan. Nah, ini model adopsi kurikulum Merdeka. Jadi di tahun 2022 itu ada dua pilihan. Pertama ada madrasah yang tidak masuk piloting kan begitu? Iya. Ada madrasah yang masuk. Madrasah yang masuk model adopsinya hanya dua, mandiri berubah atau mandiri berbagi. Sedangkan madrasah yang tidak masuk piloting pilihannya boleh mandiri belajar, kalau dia bagus ya mandiri berubah. Kalau lebih bagus lagi mandiri berbagi. Tapi disarankan kepada kita kalau madrasah mau menerapkan kurikulum Merdeka, mandiri belajar saja. Itu yang tidak masuk apa? Piloting. Kalau yang masuk piloting pilihannya cuma dua. Kalau nggak mandiri belajar, mandiri berubah. Berikutnya adalah ini harus sampai kepada kepala madrasah. Pak, kalau untuk tahun 2022 bagaimana madrasah mengimplementasikan? Satu, bisa menggunakan kurikulum 2013. Kedua, bisa menggunakan kurikulum darurat. Ketiga, bisa menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau madrasah mau menggunakan kurikulum Merdeka, maka pilihan yang tepatnya adalah mandiri belajar bagi yang tidak masuk piloting. Sekarang apa perbedaannya antara mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi? Mandiri belajar itu kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Artinya apa? KIKD-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Tetapi modul project itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Modul projectnya kan Kementerian Agama sama madrasah lebih rumit. Karena dia memadukan antara penguatan profil pelajar Pancasila secara terintegrasi dengan pelajar Rahmatan lil Alamin Al-Fatihah. Itu Kementerian Agama bedanya. Tetapi saya sendiri unik ketika membaca kalau di KMA 347 itu bahwa untuk profil pelajar Pancasila memiliki dimensi. Jumlah dimensinya ada 6, kemudian temanya ada 8. Kalau Bapak Ibu baca di KMA 347. Untuk pelajar Rahmatan lil Alamin tidak memiliki dimensi. Adanya hanya tema di KMA 347. Jumlah temanya ada 10. Nah, tema-tema tadi dipilih untuk menyusun modul project. Project apa? Profil pelajar Pancasila secara terintegrasi bahasanya dengan modul project pelajar Rahmatan lil Alamin. Artinya modul projectnya dibuat satu, tetapi di dalamnya ada tema Pancasila, ada tema Rahmatan lil Alamin. Ya, pemilihan tema itu sudah diatur jumlahnya. Untuk kategori fase A, B, dan C. Fase A, B, dan C. Fase A itu berarti A, B, C itu adalah A itu kelas 1, kelas 2 ya. Ya. B 34, C 56. Nah itu paling maksimal 2 tema yang berbeda. Sedangkan untuk fase D, E, F itu maksimal 3 tema yang berbeda. Globalnya. Jadi itu mandiri belajar. Yang berikutnya mandiri berubah. Kalau mandiri berubah, kurikulumnya bukan kurikulum 2013, tapi menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu melalui SK Deskap nomor 033 tadi dan SK Dirjen 3211 capaian pembelajaran itu. Jadi pakainya kurikulum Merdeka, tetapi seluruh perangkat ajar baik yang terkait dengan model assessment maupun modul project, modul pelajarannya boleh mengadopsi contoh yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu disebut mandiri
Mandiri berubah. berubah. Sedangkan yang terakhir model adopsi mandiri berbagi menggunakan kurikulum merdeka, tetapi model perangkat ajarnya dari mulai modul sampai pada assessment dan seterusnya dibuat sendiri. Dibuat sendiri itu ada dua model, bikin sendiri benar, ada model dimodifikasi. Makanya pilihan yang menjadi piloting kalau tidak mandiri berubah, mandiri berbagi. Karena di SK 347 sudah jelas bahwa yang masuk piloting harus menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi bahasa harus itu bahasa kita. Sebetulnya bisa digugat itu KMA 347 itu. Makanya sekarang mau direvisi. Kenapa? Satu, di lampiran tentang struktur ada kekeliruan. Yang kedua, menggunakan bahasa juga kurang tepat. Coba Bapak Ibu baca, yang masuk piloting itu dapat menggunakan kurikulum merdeka. Sekarang saya tanya, kalau bahasanya dapat berarti gimana? Boleh diambil, boleh enggak? Iya. Nah, Padahal artinya harus. kalau Pak Dinurdin punya madrasah masuk sebagai piloting KMA kurikulum merdeka, boleh saja tidak melakukan. Loh, orang di KMA 47-nya bahasanya dapat. Mestinya kan bagus. Jadi sunnah bisa. Dasar guru ya. Oke ya, ini disebut apa namanya? Model adopsi. Model adopsi penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Nah, ini harus sampai ke kepala madrasah. Jadi kalau ada madrasah yang bertanya, Pak, saya ingin melakukan kurikulum merdeka, bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka? Berarti pilihannya mana, Pak? Mandiri belajar. So, pakai kurikulum 2013, kemudian perangkat yang lainnya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Lanjut, sekarang saya masuk ke tadi yang rawan saya sebut adalah terkait dengan CP. Nah, ini yang perlu kita paham. Capaian pembelajaran itu, Pak, kalau ditanya oleh, kan saya suka menyebutnya CP itu identik dengan KIKD, bukan sama. Identik itu sama tapi tak serupa. Nah, kalau disebut sebagai identik dengan KI dan KD berarti tentu punya perbedaan. Nah, ini perlu sampai ke guru perbedaan pertama. Di dalam kurikulum 2013, KIKD itu targetnya adalah tahunan. Kan sudah diplot tahunan, Pak ya? Iya. Kelas 7 ya MTS, kelas 8 9. Kalau MI 1, kelas 2 ini KIKD-nya, ini kelas 3 KIKD-nya. Tetapi dalam capaian pembelajaran targetnya bukan tahunan, tetapi berdasarkan fase. Nah, saya ulangi lagi. Kalau kurikulum merdeka, capaian pembelajaran itu targetnya berdasarkan fase. Apa perbedaan signifikannya antara fase dengan target tahunan? Kalau target tahunan itu berarti penyesuaiannya dengan kelas. Kelas 7, kelas 8, kelas 1, kelas 2. Tapi kalau target fase tidak dengan kelas, tapi disesuaikan dengan fase. Saya ambil MTS, fasenya fase apa? D. Di situ ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Fase A? Kelas 1-2. Kelas 1-2. Nah, sekarang saya tanya, kalau penilaian sekarang di kurikulum merdeka itu pakai yang disebut dengan penilaiannya diagnosis, formatif, sumatif. Diagnosis itu di awal kan? Iya, formatif proses. Kalau formatif itu di proses, sumatif. kalau sumatif di akhir. Iya. Kalau di kurikulum 2013, misalkan siswa yang kelas 7 di akhir tahun namanya PAT kan, penilaian akhir tahun. Disebutnya sumatif kan? Di kurikulum 2013. Tapi nanti di kurikulum merdeka akhir tahun kelas 7, kelas 8 tidak disebut sumatif, tapi disebutnya formatif. Karena masih proses kan, Pak? Belum mencapai fase. Paham nggak maksudnya? Iya. Kan fase D-nya itu kan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau di kelas MI misalnya, kelas 1 di akhir semester kelas 1 PAT itu untuk kurikulum 2013. Tapi
tapi masuk ke wilayah kurikulum merdeka, akhir kelas 1 tidak disebut sebagai PAT, tapi disebutnya formatif. Bahwa itu namanya apa terserah, mau UAS mau apa, tapi disebutnya formatif. Artinya belum selesai, masih proses. Karena targetnya apa tadi Bu? Fase. Bisa dipahami? Sampai kelas 9 berarti ya baru. Iya baru semangat. Itu harus sampai Kelas pada 7, guru. kelas 8 Formatif. formatif. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 awal masih disebutnya penilaian yang disebut formatif. Bahwa di dalam formatif bentuknya beragam, bisa penilaian harian ada, mungkin penilaian kelas semester ada, mungkin penilaian semester ada. Jadi setiap kali terus saja di akhir semester itu namanya penilaian semester. Jangan lagi disebut penilaian akhir tahun harusnya. Karena kalau mau akhir tahunnya disebut penilaian akhir fase, yaitu di kelas 9. Iya, pas semester 2 Gambarannya seperti itu. Satu itu perbedaan yang nyata. Jadi targetnya berdasarkan fase. Yang kedua, kalau targetnya berdasarkan fase, apa perbedaan signifikannya? Yang kedua, perbedaan signifikannya begini. Fase pencapaiannya itu, filosofi merdekanya berbeda setiap satuan pendidikan. Tapi kalau di kurikulum 2013 targetnya sudah jelas bahwa KD-nya ini kan begitu. Tapi di setiap satuan pendidikan kurikulum merdeka targetnya fase. Semakin bagus melakukan analisis fase, maka targetnya semakin baik pada satuan pendidikan. Karena setiap satuan pendidikan dalam konteks menganalisis fase bisa berbeda-beda dalam menganalisis capaian pembelajaran. Kan pernah dikasih percobaannya kan begini. Ibarat kita fase itu kan ibarat mau menyampaikan tujuan misalnya. Nah, pola pingin ke Jakarta itu kan macam-macam. Ada yang bisa lewat Padalarang kalau dari misalkan dari Cileunyi itu. Ada yang bisa lewat jalan bawah, masuk tol, ada yang lewat puncak, macam-macam. Itu untuk mencapai ke fase, ada yang mencapai ke Jakarta. Nah, ketika sampai di Jakarta, saya misalkan baru nyampe Rawamangun, sudah Jakarta belum? Sudah. Tapi ada orang yang sudah sampai ke Jakartanya bukan hanya Rawamangun. Jawa, Jakarta Barat, Timur, Selatan, Pusat sudah dikublak semua, hafal, paham. Artinya dia sudah mencapai fase ini sudah maksimal. Mungkin ada satuan pendidikan yang baru nyampe ke Jakarta Timur saja, tapi sudah mencapai fase. Sehingga bisa terjadi bahwa satuan pendidikan itu diberikan nilai kemerdekaan dalam konteks analisis fase itu berbeda-beda. Analisis CP. Maka itulah yang disebut dengan merdeka belajar. Karena konsepnya merdeka belajar, setiap satuan pendidikan berbeda, bahkan mungkin setiap guru akan berbeda dalam konteks menganalisis, cenderung sesuai dengan potensi siswa, muncullah pembelajaran yang disebut pembelajaran itu capai yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa di dalam KIKD merumuskan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu dirumuskan secara terpisah. Di kurikulum 2013 kan secara terpisah. Saya ingin menjelaskan. Kalau kompetensi sikap itu indikasinya adalah KD KI 1 dan KD KI 2 di kurikulum 2013. KI 1 itu sikap, spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, KI 3 pengetahuan, KI 4 terampil. Tetapi di kurikulum merdeka kompetensi yang tiga itu terintegrasi dalam satu paragraf melalui sebuah deskripsi. Di dalam apa deskripsinya? Di dalam capaian pembelajaran. Itu satu paragraf. Maka disitulah kemampuan guru harus bisa menemukan mana yang masuk kompetensi sikap, mana yang masuk kompetensi pengetahuan, mana yang masuk kompetensi keterampilan. Kalau dulu kan di kurikulum 2013 gampang kan? Mana coba KD pengetahuan? Tinggal KD KI 3. Iya. Mana KD sikap? KI 1, KI 2. Mana KD keterampilan? KI 4, KD KI 4. Kayak kode KD-nya di kurikulum 2013 bagaimana? Jelas banget. Kalau paket itu menyusun RPP 1.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.
angka yang kedua menunjukkan urutan kompetensi dasar, angka yang di awal menunjukkan urutan KI. Iya. Jadi kalau ada guru membuat RPP, Bapak Ibu bisa RPP tidak menggunakan kode, diluruskan perlu menggunakan kode karena kode penting di kurikulum 2013. Kalau saya menyebutkan begini Pak, 1.4, 2.4, 3.4, 4.4 artinya KI 1. K1 keterampilan. KD keempat, KI 1, KD keempat, KI 2, KD keempat. Kan nomor belakang nomor urutan Iya, KD kan? KD, iya. Kalau ingin keren bahasanya KD keempat sikap spiritual, KD keempat sikap sosial, KD keempat pengetahuan, KD keempat keterampilan. Itu dimiliki untuk mata pelajaran agama, bahasa Arab, dan PKN. Tapi untuk mata pelajaran umum hanya memiliki paketnya 2, yaitu KI 3 KD dan KI 3 KI 4. dan KD KI 4. Paham ya perbedaannya? Insya Allah. Jadi kalau capaian pembelajaran Mau berakhir. dirumuskan secara Kayaknya udah pokoknya itu terintegrasi aja. Kalau antara isi kita kompetensi sikap, guru pengetahuan, kemudian keterampilan dalam satu paragraf. Lalu itu berarti kumaha? Guru teh suruh neangan, sorangan. Mana kompetensi sikap, mana kompetensi pengetahuan, mana kompetensi keterampilan. Tapi setelah saya baca beberapa aspek, lebih cenderung banyaknya kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ya, karena tadi kan paketnya paket 50% kan mata pelajaran umum mah, kecuali PKN. PKN mah paket sempurna, nggak kali satu kali. ada semua kan PKN. Itu yang terkait Buat dengan percontohan. kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan satu lagi terkait dengan capaian pembelajaran, perbedaan di situ. Maka saya menyebutnya adalah identik. Identik itu sama tapi tak serupa. Maksudnya sama adalah Tak sama. karena kedua-duanya menjadi target dalam proses apa? Pembelajaran gitu. IKD juga target proses pembelajaran, ini juga capaian pembelajaran target proses pembelajaran. Hanya bedanya ini 5 tahunan, ini mah berdasarkan hasil. 4. Karena polanya seperti itu, maka dalam konteks merumuskan analisis capaian pembelajaran, kalau KIKD dulu dalam menganalisis itu, di KIKD dulu namanya analisis apa Pak? Pemetaan KIKD atau keterkaitan KIKD, iya, KIKD. analisis. itu akan menjadi bagus kalau dilakukan analisisnya melalui musyawarah guru mata pelajaran. Kalau dulu di kurikulum 2013. Tetapi di kurikulum Merdeka jelek. Justru menganalisis CP itu harus berbasisnya adalah satuan pendidikan. Karena konsep Merdeka Belajar tadi. Dengan konsep Merdeka Belajar seperti itu, saya ambil contoh. Pak Haji Nurdin ngajar matematika di kelas 7. Pak Haji Sabah ngajar matematika di kelas 8. Bu Sri Amrawati kelas 9. Nah 3 orang ini kudu kumpul karena satu fase. Fasenya fase D kan begitu. Dari mata pelajaran dari analisis CP, deskripsi CP itu setelah dideskripsikan nanti harus bisa memilah begini mana yang bagian TP kelas 7, mana TP yang punya kelas 8, TP yang kelas 9 temuan pasean. Tapi kalau Pak Haji Nurdin ikutan MGMP juga, maka antara satu sekolah dengan sekolah lain nanti sama, nggak bisa, harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Itulah disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, Merdeka. Bisa dipahami Pak? Oke, kita lanjut. Belum yang tadi belum ya. Yang terakhir, Yang rumpun itu. Yang tadi. Kelas 10. Oh, analisis mulai dari Jadi K13. kalau ingin melakukan analisis capaian pembelajaran, jangan dilakukan di forum MGMP, tapi lakukannya di Satuan pendidikan. Sebab setiap potensi satuan pendidikan berbeda-beda. Yang kedua, di CP itu, misal tadi fase D,
bukan hanya milik kelas 7, Oh iya. tetapi ada milik kelas 8, kelas 9. Berbeda kalau KIKD mah ini kelas 7 nggak dipakai kan begitu. Sudah dipakai kan kelas 7 sampai di sini. Kelas 8 beda lagi kan. Iya. Tapi di capaian pembelajaran kan deskripsi wungkul, nanti saya jelasin. Deskripsi wungkul. Di situ teh kalau diistilahkan silakan guru kelas 7, kelas 8 sudah harus bisa membagi mana kelas 7, mana kelas 8, mana kelas 9. Kira-kira seperti itu, Pak Yunus. Begitu juga dengan yang fase E dan F ya Pak. Kecuali fase E. Fase E mah hanya kelas 10. Oh ya kelas 10. Ya, kalau fase F 12. kelas 11 dan 12. hanya sendiri pas. Sendiri kalau yang E-nya ya. Ya. Kalau kita ada tema, bagaimana tema? Apa? Bukan tema Pak, ini lagi bicara tentang Enggak, bisa kita Kalau- analis ke tema gitu Pak, bisa. Kalau tema mah nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Pemilihan tema mah sesuai dengan karakter dari TP yang sudah disusun. Misalkan begini, TP yang sudah disusunnya adalah siswa dapat melakukan kegiatan apa, misalkan melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat. Nah itu kan berarti mengandung temanya adalah tema sosial. Bisa diambil satu dari apa sih rahmatan lil alaminnya tentang toleransi, kemudian dari tema profil pelajar Pancasila bisa diambil gotong royong. Kalau tema yang pertama misalnya diri pula gitu. Nah kalau itu mah di PAUD Pak. Nah kalau PAUD mah temanya berbeda sudah ditentukan. MI ada. Ada Pak. Di MI ada. Pak Sama Sambo. diriku ada deh. Iya. Kalau PAUD mas ada sudah ditentukan, paham ya? Tema diriku, kemudian ada berapa tema. Lingkungan itu PAUD. sekolah. Sudah ditentukan. Itu yang perbedaannya keunikan. Makanya tidak disebut fase PAUD mah. Fasenya disebut MI Pak MI. oh di MI. Oh ada. Ya Tidak disebut fase, makanya kalau 2013. PAUD mah namanya fase fondasi. Tapi kalau di MI, apakah perlu masih menggunakan pembelajaran tematik? Masih, Pak. Tidak ada persoalan. Tetapi kalau diorientasikan untuk di MI, lebih baik pada proses pembelajaran itu adalah setiap mapel kalau bisa dipisahkan. Dalam konteks pembelajarannya ya. Sebab fasenya berbeda. Tidak terintegrasi. Kalau ingin dilakukan secara tematik, maka harus pandai-pandai guru itu menyusun analisis CP dengan menggunakan tema yang sama berurutan. Nah itu yang paling sulitnya kalau untuk DMI. Tapi kalau misalkan menggunakan bapol secara terpisah, maka tidak akan terjadi satu kesatuan nantinya temanya munculnya. Oke? Itu Pak